keren, pelatihnya keren, ya kan? Kalau gitu bukan, targetnya apa? Irak ketar-ketir. PSSI dan Shin Tae-yong dapat kabar gembira mendadak soal naturalisasi jelang timnas Indonesia versus Irak. Begini faktanya. Irak ketar-ketir. PSSI dan Shin Tae-yong dapat kabar gembira mendadak soal naturalisasi jelang timnas Indonesia versus Irak. Dikonfirmasi Erick Thohir. 3 tambahan pemain naturalisasi siap turun lawan Irak. Pelatih Irak Yesus Casas ketar-ketir. Dan garuk-garuk kepala terus-menerus. PSSI konfirmasi 3 pemain naturalisasi baru bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sedang menunggu 3 pemain baru yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. PSSI saat ini sedang mengurus proses naturalisasi untuk 3 pemain tersebut. Pemain-pemain yang dimaksud adalah Jens Raven, Martin Paes, dan Kelvin Verdonk. Hingga saat ini, hanya Martin Paes yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Martin Paes, yang sebelumnya memegang paspor Belanda, telah mengambil sumpah kewarganegaraan Indonesia pada 30 April 2024. Kiper yang kini membela FC Dallas itu sekarang menunggu proses penyelesaian agar memenuhi syarat untuk bermain untuk timnas Indonesia. Sementara itu, PSSI juga sedang mengurus dokumen naturalisasi untuk Jens Raven dan Kelvin Verdonk. Erick Thohir berkomitmen untuk memastikan ketiga pemain ini dapat bermain untuk timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan ketiganya bersedia, kata Ketua Umum PSSI. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk kabar ini. Menurut kalian apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak dengan tambahan 3 pemain grade A ini? Atau justru timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan Irak seperti yang terjadi pada leg pertama di Basra? Saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor 1-5. Ayo teman-teman, keluaran pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Bravo ST, bravo Timnas, bravo PSSI. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Erick Thohir saat ini sedang menunggu konfirmasi dari Martin Paes agar pemain tersebut dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, kami masih menunggu konfirmasi dari Martin Paes, tambah Erick. Tentang proses naturalisasi Jens Raven dan Kelvin Verdonk, Erick Thohir memiliki harapan tersendiri. Dia berharap proses naturalisasi kedua pemain tersebut selesai dalam minggu ketiga bulan Mei 2024. Harapannya adalah proses naturalisasi kedua pemain selesai pada minggu ketiga bulan Mei, ujar Erick. Setelah mengambil sumpah, mereka dapat langsung bermain, kata Erick. Ketiga pemain ini diharapkan dapat berkontribusi saat timnas Indonesia bertanding dalam 2 pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan-pertandingan tersebut akan menentukan apakah timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina. 2 pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 dan 11 Juni 2024. Kedua pertandingan akan digelar di tanah air sendiri. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Menurut Mimin, meskipun upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan merekrut pemain-pemain baru melalui proses naturalisasi adalah langkah yang bisa dimaklumi untuk meningkatkan kualitas tim, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara kritis.
Pertama, dalam proses naturalisasi, penting untuk memastikan bahwa pemain-pemain yang direkrut memiliki komitmen yang kuat terhadap timnas Indonesia dan tidak hanya melihatnya sebagai alternatif karena kesulitan mendapatkan tempat di tim nasional negara asal mereka. Kedua, sementara naturalisasi dapat memberikan tambahan kekuatan pada tim, hal tersebut juga dapat menimbulkan kontroversi terutama jika terdapat pemain-pemain lokal yang memiliki potensi namun terpinggirkan akibat kedatangan pemain naturalisasi. Ketiga, PSSI juga perlu memperhatikan pengembangan bakat pemain-pemain lokal secara lebih intensif agar timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain-pemain naturalisasi. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberagaman dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Keempat, transparansi dalam proses naturalisasi serta komunikasi yang jelas kepada publik mengenai kriteria seleksi dan alasan di balik pemilihan pemain-pemain tertentu juga sangat penting untuk mencegah spekulasi dan kontroversi yang tidak diinginkan. Tidak ada waktu santuy. Gerak cepat Shin Tae-yong kumpulkan pemain timnas Indonesia pada akhir Mei untuk lawan Irak dan Filipina. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, akan mengumpulkan para pemainnya pada akhir Mei 2024. Mereka akan mengikuti pemusatan latihan, TC, sebagai persiapan untuk menghadapi Irak dan Filipina pada laga kelima dan keenam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan melawan Irak dijadwalkan pada Kamis, 6 Juni 2024, pukul 19 WIB, sementara pertandingan melawan Filipina akan digelar pada Selasa, 11 Juni 2024. Seluruh pertandingan tim nasional Indonesia melawan Irak dan Filipina akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Manajer tim nasional Indonesia, Sumarji, menyatakan bahwa Shin Tae-yong sudah memiliki waktu yang tepat untuk mengumpulkan pasukannya. Sumarji yakin para pemain tidak akan terlambat bergabung ke tim Merah Putih karena ini adalah agenda FIFA Matchday yang telah dijadwalkan. Sumarji belum dapat menginformasikan jumlah pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Biasanya, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain yang kemudian disaring menjadi 23 nama. Beberapa pemain tim nasional U23 Indonesia kemungkinan akan dipanggil lagi ke timnas Indonesia, termasuk Hernando Ari, Justin Hubner, Rizky Ridho, Ivar Jenner, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Sumarji mengatakan bahwa ia akan berbicara secara khusus dengan para pemain tim nasional U23 Indonesia yang dipanggil ke level senior, terutama dalam membangkitkan semangat bertanding setelah kegagalan tim nasional U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Sementara itu, timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan mengumpulkan 7 poin. Poin tersebut didapat setelah meraih 2 kemenangan atas Vietnam, bermain imbang melawan Filipina, dan kalah dari Irak. Mereka tertinggal 5 poin dari Irak yang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya memerlukan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Mimin, adalah bahwa persiapan yang matang dan pemanggilan pemain yang tepat sangat penting bagi timnas Indonesia untuk meraih kesuksesan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun sudah ada rencana untuk pemusatan latihan pada akhir Mei, penting bagi Shin Tae-yong dan stafnya untuk memastikan bahwa para pemain memperoleh waktu yang cukup untuk beradaptasi dan memahami strategi yang akan diterapkan. Selain itu, penting bagi manajemen timnas untuk memberikan dukungan dan pembinaan yang tepat kepada pemain muda yang dipanggil dari timnas U23. Mereka perlu diberi motivasi dan pembinaan khusus untuk mengatasi tekanan dan ekspektasi yang tinggi, terutama setelah kekecewaan di Piala Asia U23 2024. Tentu saja, hasil yang baik dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina akan menjadi ukuran kesuksesan sejauh mana persiapan dan strategi timnas Indonesia berhasil. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama secara efektif demi mencapai tujuan bersama. Tiru strategi Shin Tae-yong. Indra Syafri buka peluang bawa pemain keturunan. Targetkan lolos Piala Dunia U20 2025. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, terus memperkuat Garuda Muda.
Sebelumnya, dia telah mengadakan pemusatan latihan dan seleksi untuk para pemain timnas U20 Indonesia. Beberapa uji coba juga sudah dilakukan untuk menyempurnakan kerangka tim. Mereka akan segera menghadapi Piala AFF U19 2024 dan Toulon Cup 2024. Target utama mereka adalah untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Indra Syafri menjelaskan bahwa saat ini fokus timnya adalah untuk mengeksplorasi potensi pemain keturunan di luar negeri. Mereka diharapkan akan menjadi bagian dari skuad Garuda Nusantara. Setelah melihat semua potensi di dalam negeri, tim nasional U20 juga memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia, tulis Indra Syafri. Dalam kunjungannya ke Belanda, Indra bertemu dengan 5 pemain. Mereka adalah Jens Raven, FC Dordrecht U21, Sevi Woudstra, SC Heerenveen U21, Maurice Mohinoke, FC Dordrecht U21, Dio Marx, NEC Nijmegen U21, dan Kaya Simons, VTC Arnhem U21. Mereka diprediksi akan menjadi kandidat berikutnya untuk timnas U20 Indonesia. Mantan pelatih Bali United ini menegaskan bahwa pemantauan akan dilakukan secara intensif. Tim pelatih akan mencari pemain-pemain potensial lain yang dapat memperkuat tim yang saat ini bermain di luar negeri untuk dapat dilakukan pemantauan, baik secara langsung ke Belanda maupun lewat pertandingan ulang, tambahnya. Indra berjanji akan membangun tim dengan sebaik mungkin. Dia optimis bahwa mereka akan berhasil lolos ke Piala Dunia U20 2025. Semua usaha terbaik kita lakukan untuk dapat menembus turnamen usia muda tertinggi yaitu FIFA World Cup U20 tahun 2025, tandasnya. Menurut Mimin, strategi yang dilakukan oleh pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun kekuatan tim Garuda Muda. Dengan menggelar pemusatan latihan dan seleksi serta melakukan uji coba untuk mematangkan kerangka tim sebelum menghadapi turnamen penting seperti Piala AFF U19 2024 dan Toulon Cup 2024, menunjukkan bahwa persiapan mereka tidak dianggap enteng. Langkah untuk mengeksplorasi potensi pemain keturunan di luar negeri juga merupakan strategi yang cerdas. Dengan memperluas pencarian bakat ke luar negeri, timnas Indonesia dapat memiliki akses terhadap pemain-pemain yang mungkin memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim. Selain itu, memberikan kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia untuk bergabung dengan tim nasional adalah langkah yang inklusif dan memperluas basis talenta sepak bola Indonesia secara global. Pendekatan pemantauan intensif terhadap pemain-pemain potensial, baik yang bermain di dalam negeri maupun di luar negeri, menunjukkan keseriusan dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Dengan memastikan bahwa pemain-pemain yang dipilih benar-benar memiliki potensi untuk meningkatkan kekuatan tim, timnas U20 Indonesia dapat lebih siap menghadapi persaingan di tingkat internasional. Optimisme Indra Syafri dalam membangun tim dan mencapai target untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 adalah sumber inspirasi. Sikap optimis dan semangat untuk memberikan yang terbaik merupakan faktor penting dalam memotivasi pemain dan menciptakan atmosfer yang positif di dalam tim. Dengan kesungguhan dan kerja keras, serta dukungan yang tepat, harapan untuk mencapai prestasi di level internasional bukanlah hal yang tidak mungkin. Musibah datang teman-teman. Karir Marcelino Ferdinand di KMSK Deinze, hanya catatkan 7 penampilan dalam 1,5 musim dan lebih banyak dipanggil ke timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand seharusnya memiliki lebih banyak penampilan dengan KMSK Deinze, namun terganggu oleh panggilan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand secara resmi mengakhiri karirnya di KMSK Deinze setelah klub tersebut gagal promosi di Liga Belgia. Deinze baru saja kalah dari Lommel SK dengan skor agregat 2-3 pada final playoff Liga Belgia, Minggu, 12 Mei 2024, malam. Hasil tersebut membuat Deinze tidak memiliki agenda lagi untuk musim ini, dan Marcelino sudah kembali ke Indonesia. Kontrak sang wonderkid berakhir pada 30 Juni, dan tidak ada kabar perpanjangan kontrak dari klub oranye hitam tersebut. Melihat 1,5 musim di Belgia, ada pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Marcelino. Ia memulai karirnya di Deinze dengan menjanjikan pada paruh kedua musim 2022-23. Bergabung sejak Februari, ia mengoleksi 4 penampilan dan bahkan mencetak 1 gol untuk tim utama.
Raihan tersebut tergolong cepat untuk pemain Indonesia di Eropa, yang biasanya hanya ditempatkan di tim junior klub Eropa. Sayangnya, Start meyakinkan itu tidak berlanjut pada musim kedua, atau musim penuh pertamanya bersama Deinze. Pada musim 2023-24, Marcelino menjalani pramusim dengan impresif, mencetak 2 gol dan 1 assist. Namun, ia mengalami cedera pada hari terakhir pramusim dan tidak bisa bermain pada pertandingan kompetitif di sepanjang paruh pertama. Dalam kurun tersebut, ia bermain penuh bagi timnas U23 pada September, lalu dipanggil timnas senior tetapi cedera bertambah parah pada Oktober. Saat panggilan timnas pada November tiba, Deinze memilih tidak melepasnya karena khawatir situasi Oktober terulang. Lalu pada Desember-Januari, ia menjalani pemusatan latihan jangka panjang timnas senior, lalu menjadikan Piala Asia 2023 sebagai momen comeback. 4 penampilan di Qatar cukup untuk membuatnya kembali masuk persaingan tim utama Deinze. Namun sayangnya, Deinze dalam kondisi solid di papan atas Challenger Pro League, sehingga pelatih Hans Somers tidak mau mengutak-atik tim. Catatan 3 penampilan di sepanjang Februari-Maret cukup bagi pemain muda berusia 19 tahun. Dalam 2 fase akhir musim bersama Deinze, Marcelino selalu diganggu panggilan timnas junior. Pada 2023, ia dipanggil membela timnas U23 di SEA Games 2023. Pada 2024, ia juga dipanggil timnas U23 untuk Piala Asia U23 2024. Fans tanah air dapat membenarkan langkah PSSI tersebut karena Garuda Muda selalu meraih hasil positif di 2 turnamen itu. Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023, lalu menjadi semifinalis Piala Asia U23 2024. Namun tidak bisa dipungkiri, panggilan berlarut-larut oleh PSSI membuat Marcelino menghabiskan lebih sedikit waktu bersama klub. Andai dalam kurun April-Mei 2023 dan 2024 ia berada di markas klub, niscaya jumlah penampilannya bersama Deinze akan bertambah. Situasi ini juga dialami oleh Witan Sulaiman selama membela Ratnik Surdulica dan Lechia Des, saat ia lebih banyak dipanggil pemusatan latihan jangka panjang timnas. Kedepan, PSSI seharusnya memilih prioritas turnamen agar pemain muda Indonesia di Eropa tidak harus mengorbankan karir mereka. Menurut Mimin, pengalaman Marcelino di KMSK Deinze menunjukkan bahwa potensinya terganggu oleh cedera dan panggilan timnas. Ini menggarisbawahi pentingnya manajemen cedera yang efektif dan komunikasi yang baik antara klub dan federasi dalam menjaga keseimbangan antara karir klub dan internasional para pemain muda. Selain itu, kesempatan pengembangan yang optimal bagi pemain muda juga harus diprioritaskan oleh klub dan federasi untuk memastikan pertumbuhan mereka dalam karir sepak bola. Kata pelatih Cerezo Osaka usai Justin Hubner debut starter di J1 League. Pelatih Cerezo Osaka, Akio Kogiku, akhirnya memberikan kesempatan debut sebagai pemain inti untuk Justin Hubner di J1 League atau divisi utama Liga Jepang. Kogiku memberikan kesempatan tersebut pada pekan ke-13 Liga Jepang 2024 saat Cerezo Osaka melawan Vissel Kobe di Odoro Sakura Stadium, Osaka, Sabtu, 11 Mei 2024, sore waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Jepang itu memasukkan Hubner dalam pertandingan krusial melawan Vissel Kobe yang merupakan juara bertahan. Justin Hubner bermain bersama Koji Toriumi di posisi bek tengah. Namun, debut Justin Hubner sebagai pemain inti tidak berjalan dengan baik. Cerezo Osaka kalah dengan skor 4-1 dari Vissel Kobe. Kekalahan ini membuat Cerezo Osaka tertahan di posisi ke-7 klasemen sementara Liga Jepang. Justin Hubner bukanlah satu-satunya yang mendapat kesempatan debut sebagai pemain inti dalam pertandingan tersebut. Akio Kogiku juga memberikan kesempatan debut untuk Hayato Tokuda. Pemain berusia 23 tahun itu bermain sebagai bek kanan. Sama seperti Justin Hubner, Tokuda juga bergabung dengan tim pada awal tahun 2024. Kogiku memberikan pujian untuk penampilan Hayato Tokuda. Tokuda tampil baik dalam menjaga sisi kanan pertahanan Cerezo Osaka. Dari pergerakan dia di zona akhir hingga pekerjaan pertahanannya, saya rasa Tokuda tampil sangat baik dalam debutnya sebagai pemain inti, kata Akio Kogiku seperti dilansir oleh bolasport.com dari laman resmi klub. Menurut pendapat saya, dia akan semakin meningkatkan performanya seiring dengan pengalaman yang didapatnya. Saya percaya dia akan terus berkembang, lanjutnya.
Kogiku berpendapat bahwa Justin Hubner belum menunjukkan seluruh potensinya. Meskipun demikian, dia yakin Hubner dapat tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Kogiku berkomitmen untuk membantu Hubner berkembang selama di Cerezo Osaka. Tentang Justin, saya belum yakin apakah dia sudah menampilkan semua kemampuannya, ujar Kogiku. Tetapi dia masih muda. Dia memiliki kecepatan, kekuatan, dan ketangguhan. Kami akan menghadapi tantangan ini dan membantunya berkembang, tambahnya. Menurut Mimin. 1. Pemberian kesempatan debut, keputusan Akio Kogiku untuk memberikan kesempatan debut kepada Justin Hubner dan Hayato Tokuda menunjukkan bahwa manajemen tim memiliki kepercayaan pada kemampuan dan potensi kedua pemain muda tersebut. Ini merupakan langkah yang penting dalam pembangunan tim, karena memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk bermain di level tertinggi dapat membantu mereka berkembang dan menunjukkan kontribusi mereka di lapangan. 2. Performa pemain debutan, meskipun hasil akhir pertandingan tidak menguntungkan bagi Cerezo Osaka, penampilan debut kedua pemain, Justin Hubner dan Hayato Tokuda, patut diapresiasi. Meskipun mereka belum mencapai puncak performa mereka telah menunjukkan potensi yang menjanjikan. Ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki bakat dan kemampuan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pengalaman dan bimbingan tambahan. 3. Pujian untuk Hayato Tokuda. Kogiku memberikan pujian khusus untuk penampilan Hayato Tokuda, yang menunjukkan bahwa dia telah memperhatikan penampilan individu pemain debutan. Ini menunjukkan bahwa manajer tidak hanya melihat hasil keseluruhan pertandingan, tetapi juga memperhatikan kontribusi individu dari setiap pemain dalam tim. Pujian tersebut dapat memotivasi Tokuda dan memberinya kepercayaan diri untuk terus berkembang dalam karirnya. 4. Tantangan dan dukungan untuk Justin Hubner. Meskipun Kogiku mengakui bahwa Justin Hubner belum menunjukkan seluruh potensinya, dia menyatakan keyakinannya bahwa pemain tersebut masih memiliki ruang untuk pertumbuhan dan perbaikan. Pendekatan ini menunjukkan pendekatan yang bijaksana terhadap pengembangan pemain muda, di mana kesalahan dan kekurangan dianggap sebagai bagian alami dari proses pembelajaran. Dukungan yang ditunjukkan oleh Kogiku juga penting untuk menciptakan lingkungan di mana pemain merasa didukung dan termotivasi untuk terus berkembang. Siap-siap Irak paling diincar. Pemain Timnas U23 Indonesia ingin lampiaskan kegagalan ke Olimpiade 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan Timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Timnas U23 Indonesia, Hernando Ari, kini fokus pada laga-laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadwalnya menunjukkan bahwa Timnas akan menghadapi Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Selatan. Timnas Indonesia, yang berada di peringkat kedua klasemen grup F, mengumpulkan 7 poin. Kami berfokus pada kualifikasi Piala Dunia ini karena memiliki tujuan besar, ujar Hernando Ari di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat. Kami berusaha keras untuk lolos ke Piala Dunia, tambahnya. Hernando Ari memiliki motivasi khusus menghadapi Irak, tim yang sudah beberapa kali mengalahkan Indonesia. Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia kalah secara beruntun, 5-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026, 1-3 di Piala Asia 2023, dan 2-1 di Piala Asia U23 2024. Kami ingin membalas kekalahan kepada Irak, kata pemain Persebaya Surabaya itu. Pemain kami sudah bagus, dan kami lebih percaya diri sekarang. Kami akan mencari sisi positif untuk bulan Juni mendatang, tambahnya. Bagi Hernando, laga di kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia akan menjadi kesempatan untuk menebus kegagalan meloloskan Timnas U23 Indonesia ke Olimpiade 2024 Paris. Di playoff Olimpiade 2024 melawan Gini, Indonesia kalah 1-0. Gol penentu kemenangan Gini dicetak lewat tendangan penalti oleh Ilais Moriba di menit ke-29. Kami bangga dan kesal, ujar Hernando. Kami ingin menciptakan sejarah untuk Timnas Indonesia. Kami merasa menyesal karena tidak bisa membawa pulang hasil yang lebih baik, tambahnya. Hernando juga menyalahkan wasit Prancis, Laetitia François, atas kekalahan tersebut, mengatakan bahwa beberapa keputusan wasit tersebut merugikan Timnas Indonesia. Kami menyesal karena tidak bisa lolos ke Olimpiade, tandasnya.
Menurut Mimin, fokus dan motivasi yang tinggi dari Timnas U23 Indonesia dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Motivasi untuk membalas kekalahan kepada Irak, meskipun memiliki catatan buruk dalam pertemuan sebelumnya, menunjukkan semangat dan determinasi yang kuat di antara para pemain. Pengalaman kegagalan dalam meloloskan diri ke Olimpiade 2024, meskipun menimbulkan kekecewaan, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi tim untuk terus memperbaiki diri dan meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Kritik terhadap wasit juga menunjukkan bahwa tim ini mampu mengidentifikasi faktor eksternal yang memengaruhi performa mereka. Secara keseluruhan, mencerminkan semangat dan optimisme yang penting dalam menghadapi tantangan olahraga. Dengan fokus, motivasi, dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu, Timnas U23 Indonesia memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan di tingkat internasional. PSSI berbicara target Timnas Indonesia, PD tembus 100 besar ranking FIFA tahun 2026. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, yakin bahwa Timnas Indonesia akan mencapai peringkat 100 besar dalam peringkat FIFA pada tahun 2026 karena memiliki pemain berkualitas. PSSI sedang membahas target masa depan Timnas Indonesia karena akan memperbarui kontrak pelatih Shin Tae-yong. Kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang oleh PSSI karena telah mencapai target yang ditetapkan. Pelatih asal Korea Selatan ini berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, ia juga membawa Timnas U23 Indonesia melampaui target yang ditetapkan oleh PSSI dengan mencapai babak semifinal di Piala Asia U23. Meskipun target awal hanya mencakup lolos ke babak 8 besar, Shin berhasil membawa tim hingga babak semifinal, sehingga kontraknya diperpanjang. Dengan perpanjangan kontrak ini, akan ada target baru yang ditetapkan. Arya menyatakan bahwa akan ada target setiap tahunnya hingga akhir masa jabatan Erick Thohir pada awal Februari 2027. Menurutnya, target tahunan diberikan karena tim memiliki banyak pemain berkualitas, yang membuat pencapaian target tinggi menjadi mungkin. PSSI ingin membawa Timnas Indonesia lebih baik lagi mengingat pemain-pemain berkualitas yang dimilikinya. Arya berpendapat bahwa target untuk mencapai peringkat 100 besar dalam peringkat FIFA pada tahun 2026 bisa diwujudkan, mengingat peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Dengan demikian, PSSI cukup percaya diri bahwa Timnas Indonesia akan mampu mencapai target tersebut. Menurut Mimin, PSSI melakukan langkah yang tepat dengan memperbarui kontrak pelatih Shin Tae-yong setelah berhasil mencapai target yang ditetapkan, seperti lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan pencapaian luar biasa Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Tindakan ini menunjukkan penghargaan terhadap kinerja dan kontribusi Shin dalam mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Penetapan target setiap tahun oleh PSSI adalah langkah strategis untuk menjaga performa dan motivasi timnas. Dengan adanya target yang jelas, baik pelatih maupun pemain memiliki arah dan fokus dalam upaya mencapai prestasi yang diinginkan. Ini juga mencerminkan komitmen PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Arya Sinulinga menunjukkan kepemimpinan yang kuat dengan memperhatikan aspek-aspek kunci dalam menetapkan target, termasuk mempertimbangkan kualitas pemain, dukungan PSSI, dan visi kepemimpinan. Pernyataannya tentang memasang target yang ambisius menggambarkan semangat untuk terus meningkatkan prestasi timnas. PSSI juga menunjukkan optimisme yang sehat dengan menyatakan keyakinan bahwa Timnas Indonesia bisa mencapai peringkat 100 besar dalam peringkat FIFA pada tahun 2026. Ini mencerminkan keyakinan mereka atas potensi dan kemampuan timnas untuk berkembang lebih jauh di tingkat internasional. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh PSSI dan komentar Arya Sinulinga menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia dan membawa Timnas Indonesia ke tingkat yang lebih baik di masa depan. Pemain Timnas Indonesia Nathan Choyaon jadi andalan Swansea City di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Nathan Choyaon, pemain Timnas Indonesia, telah menjadi pilihan utama Swansea City di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Sebelumnya, di musim 2023 hingga 2024, Nathan Choyaon tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain bersama Swansea City.
Dibeli dari SBV Excelsior pada musim panas 2023, Nathan Choyaon kesulitan bersaing dengan pemain lain di Swansea City. Sebagai hasilnya, dia lebih sering bermain untuk tim U21. Untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, Nathan Choyaon dipinjamkan ke SC Heerenveen di Liga 1 Belanda pada Januari 2024. Namun, bahkan di sana, dia jarang mendapat kesempatan bermain. Selama masa peminjaman, Nathan Choyaon hanya bermain 4 kali, dengan total waktu bermain hanya 15 menit. Akhirnya, dia kembali ke Swansea City pada musim panas 2024. Pertanyaannya sekarang, apakah Nathan Choyaon bisa bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama Swansea City musim depan? Peluangnya cukup besar, terutama karena posisi bek kiri di skuad yang dilatih oleh Luke Williams terbuka. Ada dua faktor yang mendukungnya. Pertama, kepercayaan diri Nathan Choyaon meningkat setelah penampilannya yang gemilang di Piala Asia U23 2024. Dia dikenal sebagai pemain yang gigih dan tidak pernah menyerah. Faktor kedua adalah kurangnya pesaing di posisi tersebut. Saat ini, hanya ada satu pemain bek kiri di Swansea City, yaitu Josh Timon. Meskipun Josh Timon unggul di musim sebelumnya dengan mencatatkan 43 penampilan dan 6 assist, Nathan Choyaon memiliki kesempatan untuk bersaing dengan keras dan mengambil tempatnya dalam tim utama jika dia menunjukkan performa yang bagus dalam latihan. Menurut Mimin, performa sebelumnya, Nathan Choyaon telah menunjukkan potensi besar sebagai pemain sepak bola, terutama dengan penampilannya di Piala Asia U23 2024 yang sangat mengesankan. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas dan kemampuan yang diperlukan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. 2. Kesempatan terbatas. Meskipun memiliki potensi, Nathan mengalami kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di Swansea City sebelumnya. Baik itu karena persaingan yang ketat di tim atau keputusan manajerial. Hal ini telah menghambat kemampuannya untuk berkembang dan membuktikan dirinya di level yang lebih tinggi. 3. Kembali dari peminjaman, pengalaman peminjaman Nathan ke SC Heerenveen juga tidak menghasilkan banyak waktu bermain, yang bisa menjadi pertanda bahwa dia masih perlu bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan permainan di tingkat yang lebih tinggi. 4. Kesempatan ke depan. Meski begitu, dengan posisi bek kiri Swansea City yang terbuka dan minimnya pesaing di tim, Nathan memiliki peluang besar untuk membuktikan dirinya musim depan. Kepercayaan dirinya yang meningkat dan dedikasinya yang tinggi dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai kesuksesan di klub tersebut. 5. Persaingan dengan Josh Timon. Salah satu tantangan terbesar bagi Nathan adalah mengalahkan Josh Timon yang sudah memiliki pengalaman dan catatan yang cukup baik di tim sebelumnya. Namun, jika Nathan dapat menunjukkan performa yang konsisten dan impresif dalam latihan, dia memiliki potensi untuk menggeser posisi Josh Timon dalam tim utama. Secara keseluruhan, Nathan Choyaon memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci bagi Swansea City di masa depan, tetapi dia perlu terus bekerja keras, meningkatkan kualitas permainannya, dan mengambil setiap kesempatan yang ada untuk membuktikan nilainya di tim tersebut.